Ya, kita ketemu lagi. Pak Guru senang kita bisa ketemu walaupun hanya lewat video. Pak Guru akan memberikan kepada kalian rangkuman pembelajaran Scratch. Hanya sebagian saja, tidak semuanya, yang sudah pernah kita pelajari selama kita belajar di sekolah. Nah, langsung saja kita untuk membuka program Scratch, kita klik pada ikonnya dan kita buka. Nah, kemudian kita langkah berikutnya yaitu tinggal kita menunggu sampai program ini terbuka sebelum kita menggunakannya. Nah, kalau tampilan ini sudah terbuka, Pak Guru akan besarkan dulu. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian dari tampilan program Scratch ini ya. Yang pertama, Pak Guru akan mulai dari ini merupakan logo dari Scratch, kemudian di sampingnya di sini ada bahasa atau language ya, yang gambar globe ini. Ini gunanya untuk mengubah bahasa pengantar ya. Kalau ini pakai bahasa Indonesia, kalau kita klik di sini kita bisa mengganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Dengan caranya ya klik saja di salah satu bahasa di sebelah sini ya. Oke, Pak Guru akan kembali lagi ke bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada berkas, di dalam berkas ada baru untuk membuka sebuah proyek baru, kemudian buka proyek sudah kita simpan sebelumnya, simpan sebagai dan lain-lainnya. Nah, kemudian di bagian sunting sekarang. Di sunting ada layout stage kecil, mode turbo dan lain-lain. Nah, cuma dua itu saja sih. Kemudian di tips, nah ini yang paling penting yang harus kalian tahu ya. Tips ini berisi, kalau kita klik, adalah berisi ini. Ini adalah video tutorial yang bisa kalian ikuti untuk belajar Scratch ya. Kalau kalian lupa cara membuat sesuatu, kalian bisa lihat lagi di bagian tips di bagian ini. Ini bisa mengingatkan kalian karena ini akan menunjukkan pada kalian langkah demi langkah, step by step bagaimana membuat sebuah program pada Scratch. Ya, kalian bisa ikuti dengan klik salah satu. Ada banyak di sini kalian bisa ikuti. Kemudian untuk tentang Pak Guru akan lewati saja. Nah, ini adalah bagian menu yang ada di dalam Scratch yang harus kalian tahu. Nah, kemudian kita akan mengenal juga beberapa alat-alat ya. Yang pertama adalah alat gandakan. Gunanya untuk menggandakan atau membuat satu sprite menjadi lebih dari satu. Jadi contohnya kita klik di sini, kemudian kita gandakan ini apa namanya, sprite ini, sprite cat ini ya, kita sekarang dia jadi dua. Kita klik gandakan lagi, kalau kita gandakan di sini dia jadi tiga dan lain-lain. Jadi ini gunanya untuk menggandakan sprite ya. Nah, kemudian di sini di sampingnya ada alat hapus. Kita klik alat hapus, kita bisa hapus sprite yang akan kita hapus. Ya, sesederhana itu. Kemudian yang ini perbesar, gunanya ya tentu untuk membesarkan sprite. Kita klik berkali-kali atau klik satu kali untuk mencapai ukuran yang kita mau. Sedang di sampingnya kecilkan untuk mengecilkan sprite tentunya ya. Oke. Nah, untuk yang ini Pak Guru akan lewati. Pak Guru akan lanjut lagi ke bawah. Di bawah di sini yang harus kalian tahu adalah ada gambar bendera hijau dan ada tombol merah. Bendera hijau ini berguna untuk melaksanakan atau mengeksekusi sebuah program yang sudah kalian susun dalam bentuk apapun itu, agar program itu bisa berjalan. Nah, sedangkan tombol merah berfungsi untuk menghentikan program yang sementara berjalan. Ya, sudah seperti itu. Nah, kemudian di bagian putih yang besar ini disebut sebagai stage. Ya, kotak putih ini disebut sebagai stage. Tempat kita menaruh semua sprite ya di dalam Scratch. Nah, kemudian kita akan kenalan dengan yang namanya sprite. Ini adalah sprite 1 atau sprite cat ya. Kita bisa tahu namanya dengan melihat tulisan di sini, sprite 1. Nah, apa yang disebut sprite? Sprite adalah semua objek yang ada di dalam stage itu disebut sebagai sprite. Entah itu berbentuk gambar, entah itu berbentuk teks ya, gambar apapun, tulisan apapun, latar apapun itu disebut sebagai sprite ya. Nah, kemudian sprite ini kita bisa menambah, kita bisa mengurangi, kita bisa menghapus, kita bisa menampilkan kembali ya.
Nah, untuk mengganti sprite nanti kita akan sampai di sana. Kita menggunakan di sini sprite baru, pilih sprite dari pustaka gitu. Nanti kita bisa memilih, ada banyak sprite yang bisa kita pilih. Oke, kemudian kita turun ke bawah. Nah, di bagian ini ada X dan Y. Ini maksudnya sumbu X dan sumbu Y. X dan Y ini akan menunjukkan posisi pasti dari sprite yang kita pilih. Contoh, kita akan memilih sprite ini, perhatikan di bagian X itu akan selalu berubah. Ya, sumbu X, Y-nya selalu berubah sesuai di posisi sprite yang kita tempatkan. Ya. Oke, jadi stage ini dibagi dua sumbu sebenarnya. Sumbu Y dari atas ke bawah dan sumbu X dari kiri ke kanan. Nah, itu yang akan menentukan posisi dari sprite kita. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita akan melihat di bagian bawah, di sini ada stage satu layar di sebelah sini. Nah, stage ini yang merupakan thumbnail dari stage besar di sebelah sini. Jadi kita bisa mengganti. Contohnya kita klik di sini, pilih latar dari pustaka, pilih stage dari pustaka. Begitu kita klik, maka di sini akan muncul banyak stage atau banyak latar yang kita bisa gunakan ya. Contoh saja kita akan menggunakan stage bedroom. Ya. Setelah kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini sudah berubah. Di sini juga berubah. Nah, perubahan ini akan sesuai dengan stage apa yang kita pilih, begitu ya. Oke. Nah, kemudian di sampingnya ini, di bagian ini gambar latar baru. Maksudnya kita bisa membuat latar kita sendiri, ya. Kemudian kalau di sampingnya di sini ada unggah. Mungkin kita punya gambar sendiri di dalam komputer atau kita mencarinya di internet dan kita bisa taruh di dalam program Scratch yang kita punya. Nah, sebelahnya lagi ada latar baru dari kamera. Kalau kita klik ini maka akan mengaktifkan kamera yang ada di komputer kita masing-masing ya. Jadi nanti kita bisa langsung mengambil gambar apapun itu untuk menjadi latar bagi program Scratch kita. Oke, Pak Guru akan kembali lagi ke latar yang putih saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke sebelah kanan di sini. Ini ada kotak sprite ya. Di sini tempat di mana semua sprite kita yang kita gunakan akan terkumpul di sebagian ini, di bagian kotak sprite ini ya. Contoh, saya akan menambah, Pak Guru akan menambah sprite baru. Pak Guru akan pilih sprite dari pustaka. Ini gunanya untuk membuat sprite baru. Di sini banyak sekali sprite ya. Kalian bisa mengambil sesuai dengan kategorinya, sesuai dengan temanya, dan lain-lain. Nah, Pak Guru coba akan kasih contoh saja. Pak Guru akan memasukkan gambar kelelawar ini, bed 1, ada namanya ya di sini. Ada tulisan bed 1. Nah, kalau kalian perhatikan masing-masing sprite itu punya namanya sendiri-sendiri ya. Ada nama orang, ada nama posisi gitu. Nama alat transportasi dan lain-lain. Nah, setelah Pak Guru akan pilih bed 1, kemudian Pak Guru klik OK. Nah, maka bed 1 tadi sudah masuk ke dalam stage kita dan juga sudah masuk di dalam kotak sprite yang ada di sini. Semakin banyak sprite yang kita pakai, semuanya akan terkumpul di bagian ini. Ya, begitu. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah kenalan dengan pilih sprite dari pustaka, kita juga bisa menggambar sprite kita sendiri dengan alat kuas ini ya. Kita bisa membuat gambar sprite kita sendiri. Ketika kuas ini diklik, maka akan muncul di sebelah kanan sebuah layar yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar. Kita bisa membuat gambar secara bebas atau memilih bentuk seperti ini. Kemudian kita bisa memilih warna, mengisinya dengan warna apapun ya. Pokoknya intinya gambar kuas ini berguna untuk membuat sprite kita sendiri. Semua sprite yang kita gambar di sini ya akan tampil di stage. Ya, contohnya ini 2 gambar yang tadi kita sudah bikin ya. Ini menjadi sprite 2. Oke. Nah, kemudian yang di sini unggah sprite dari berkas ini berguna kalau kita punya foto atau kita punya gambar yang ada di dalam komputer yang bisa kita masukkan ke dalam
stage kita, ya tergantung gambar apa yang kita punya atau gambar apa yang kita perlukan. Nah, sama dengan yang latar tadi, di sini ada kamera, jadi kita bisa membuat sprite baru langsung dari kamera di laptop kita, di komputer kita. Begitu kamera ini diaktifkan, maka kamera di komputer akan aktif, ya, dan akan merekam atau membuat foto dari objek yang kita mau jadikan sebagai sprite. Nah, untuk bagian ini sudah selesai, ya. Pak Guru harap bisa mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran dasar mengenai pengenalan tampilan program Scratch, ya. Nah, nanti kita akan belajar lagi untuk program yang lainnya, maksudnya untuk bagian yang lainnya, bagian berikutnya itu adalah bagian di blok palet di sini, ya, atau palet blok di sini. Di sini ada banyak blok. Blok-blok inilah nanti yang kita akan gunakan untuk membuat apapun yang kita ingin buat di dalam stage yang kita punya, ya. Itu bisa berupa, karena Scratch itu adalah merupakan sebuah program yang program bahasa yang berbasis gambar, bahasa pemrograman, ya, yang berbasis gambar, yang caranya membuat program itu sangat mudah, yaitu kita bisa hanya tinggal ini istilahnya apa ya, membuat puzzle dengan blok-blok yang ada di palet blok ini sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita bayangkan, ya. Sudah seperti itu. Ini bagian pertama. Pak Guru akan selesaikan video ini sampai di sini dulu. Semua yang tadi Pak Guru sudah ajarkan lewat video ini, Pak Guru harap bisa mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di sekolah. Pak Guru harap kalian belajar yang rajin di rumah dan tetap jadi berkat di rumah dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati.